Ya, jadi kita langsung lanjut lagi aja ke part kedua dari Harry Potter dan Batu Bertuah. Sampai di surat Charlie ya. Mereka saling pandang. Kita punya jubah gaib, kata Harry. Mestinya tidak terlalu sulit. Kurasa jubah itu cukup besar untuk menutupi dua di antara kita dan Norbert. Bahwa kedua temannya langsung sepakat menunjukkan bahwa seminggu terakhir ini keadaan sudah parah sekali. Mereka bersedia melakukan apa saja untuk menyingkirkan Norbert dan Malfoy. Ada rintangan. Esok paginya, tangan Ron yang digigit Norbert sudah membengkak 2 kali ukuran normalnya. Dia tidak tahu aman atau tidak pergi ke Madame Pomfrey. Apakah dia akan mengenali gigitan naga? Meskipun demikian, sorenya Ron sudah tak punya pilihan lain. Lukanya sudah berwarna hijau mengerikan. Rupanya taring Norbert beracun. Harry dan Hermione bergegas ke rumah sakit pada akhir hari itu dan menemukan Ron terbaring parah di tempat tidur. Bukan cuma tanganku, bisik Ron. Meskipun rasanya tanganku hampir copot, Malfoy bilang pada Madame Pomfrey dia mau pinjam salah satu bukuku sehingga dia bisa datang dan menertawakanku. Dia terus-menerus mengancamku akan memberitahu Madame Pomfrey apa sebetulnya yang menggigitku. Aku bilang pada Madame Pomfrey, aku digigit anjing, tapi kurasa dia tidak percaya. Aku seharusnya tidak memukul Malfoy waktu pertandingan Quidditch itu. Sekarang dia mau membalasku. Harry dan Hermione berusaha menenangkan Ron. Tapi sebaliknya, Ron malah langsung terlonjak duduk dan berkeringat. Sabtu tengah malam, katanya dengan suara serak. Oh tidak, aku baru ingat. Surat Charlie ada dalam buku yang diambil Malfoy. Dia akan tahu kapan kita menyingkirkan Norbert. Harry dan Hermione tak punya kesempatan untuk menjawab. Madame Pomfrey muncul saat itu dan menyuruh mereka pergi karena Ron butuh tidur, katanya. Sudah terlambat untuk mengubah rencana sekarang, Harry berkata kepada Hermione. Kita tak punya waktu lagi untuk mengirim burung hantu kepada Charlie. Dan mungkin ini satu-satunya kesempatan kita untuk menyingkirkan Norbert. Kita harus ambil resiko. Dan kita kan punya jubah gaib. Malfoy tidak tahu ini. Mereka menemukan Fang, anjing Hagrid, duduk di depan pondok dengan ekor terbalut ketika mereka datang untuk memberitahu Hagrid yang membuka jendela untuk bicara kepada mereka. Kalian tak boleh masuk, katanya tersengal. Norbert sedang rewel, bisa kutangani. Ketika mereka memberitahu tentang surat Charlie, mata Hagrid langsung berkaca-kaca. Entah karena ia sedih atau karena Norbert baru saja menggigit kakinya. Tidak apa-apa, dia cuma menggigit botku. Cuma main-main, masih bayi sih. Si bayi menyabetkan ekornya ke dinding, membuat semua jendela pondok bergetar. Harry dan Hermione kembali ke kastil berharap Sabtu segera tiba. Mereka pasti merasa kasihan kepada Hagrid ketika tiba saatnya bagi si pengawas binatang liar itu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Norbert. Kalau saja mereka tidak terlalu mencemaskan apa yang harus mereka lakukan. Malam itu sangat gelap dan berawan, dan mereka agak terlambat tiba di pondok Hagrid karena harus menunggu Peeves menyingkir dulu dari aula depan. Peeves sedang main tenis di situ, melawan tembok. Hagrid sudah menyiapkan Norbert dalam kotak besar. Sudah kusiapkan banyak tikus dan brandy untuk makan di jalan, kata Hagrid dengan suara tersendat. Dan boneka beruangnya juga sudah kumasukkan, siapa tahu dia kesepian. Dari dalam kotak terdengar robekan yang bagi Harry kedengarannya si boneka beruang sedang dicabut kepalanya. Dadah Norbert, Hagrid terisak ketika Harry dan Hermione menyelubungi kotak itu dengan jubah gaib, lalu mereka sendiri melangkah ke baliknya. Mama tidak akan melupakanmu. Bagaimana mereka berhasil membawa kotak itu ke kastil, mereka tak pernah tahu. Sudah menjelang tengah malam, ketika mereka bersusah payah membawa kotak Norbert menaiki tangga pualam di aula depan dan melewati koridor-koridor gelap. Naik tangga, lain lagi, kemudian tangga lain, bahkan lewat salah satu jalan pintas yang diketahui Harry pun tidak, membuat tugas mereka bertambah ringan. Hampir sampai, seru Harry, terengah ketika mereka tiba di koridor di bawah menara tertinggi. Gerakan mendadak di depan mereka nyaris membuat mereka menjatuhkan kotak.
Lupa bahwa mereka sebetulnya tidak kelihatan, mereka merapat ke tempat yang terlindung bayang-bayang, memandang dua sosok gelap yang sedang bergulat ketika sekitar 3 meter dari tempat mereka. Mendadak lampu menyala. Profesor McGonagall memakai baju tidur kotak-kotak dan Harnett menjewer telinga Malfoy. "Detensi!" teriak Profesor McGonagall. "Dan potong 20 angka dari Slytherin berkeliaran di tengah malam. Beraninya kau." "Anda tidak mengerti, Profesor. Harry Potter akan datang. Dia membawa naga." "Sungguh omong kosong. Berani-beraninya kau berbohong besar begitu. Ayo, aku akan bicara pada Profesor Snape tentang kau, Malfoy." Setelah kejadian itu, tangga spiral curam ke atas menara serasa jadi mudah didaki. Baru setengah melangkah ke udara malam yang dingin, mereka berani melepas jubah. Lega bisa bernafas bebas lagi, Hermione menari-nari. "Malfoy dihukum kurung, mau nyanyi aku rasanya." "Jangan," Harry menasihatinya. Sambil menertawakan Malfoy, mereka menunggu. Norbert menggibas-gibas di dalam kotaknya. Kira-kira 10 menit kemudian, 4 sapu meluncur turun dari kegelapan. Teman-teman Charlie, anak-anak periang. Mereka menunjukkan kepada Harry dan Hermione jaring yang telah mereka buat supaya mereka bisa bekerja sama mengangkat Norbert. Mereka semua membantu menaikkan Norbert ke atas jaring. Kemudian Harry dan Hermione berjabat tangan dengan keempatnya dan mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Akhirnya Norbert berangkat, pergi, lenyap. Mereka menyelinap menuruni tangga spiral. Hati mereka seringan tangan mereka setelah Norbert tak lagi membebani. Tak ada lagi naga. Malfoy kena detensi. Apa yang bisa merusak kegembiraan mereka? Jawabannya telah menunggu di kaki tangga. Ketika mereka melangkah ke koridor, mendadak wajah Filch muncul dari kegelapan. "Wah, wah, wah," bisiknya. "Kita dalam kesulitan. Jubah gaib ketinggalan di atas menara." Yay, that's the end of the chapter. Jadi itu tadi chapter 14. Kayaknya aku salah ya. Selama ini aku ngomong si naganya Hagrid itu Norbert. Ternyata setelah aku baca ulang, itu ada R di tengah-tengah. Jadi bacanya itu Norbert. Oh my god, bertahun-tahun. Selama ini aku tuh selalu ngomongnya Norbert. Dan aku baca, aku yang udah lama banget gak baca buku yang pertama ini. Jadi ini sudah sekian lama, sampai aku baca ulang lagi, aku baru betul-betul ngeh di akhir chapter ini kalau nama dia itu Norbert. But it's okay lah ya, cuma salah sedikit, sorry buat penggemarnya Norbert. Ya, jadi itu tadi chapter 14. Sampai ketemu lagi di video Harry Potter selanjutnya, chapter 15. Bye bye.